menjelaskan mengenai latar belakang dari laboratorium geofisika. Geofisika sendiri mempelajari tentang ilmu kebumian secara fisika maupun secara matematis. Di laboratorium geofisika ada beberapa instrumen konsep. Yang pertama, seismik, geolistrik, geomagnet, dan gravitasi. Dan di laboratorium geofisika juga kita bisa melihat fenomena bumi, dan kita juga dapat merekam, mengolah, serta menganalisis menggunakan perangkat lunak secara modern. Selain menjadi tempat pembelajaran, di lab geofisika sendiri juga bisa menjadi tempat penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti mitigasi bencana dan pemetaan secara geologi juga. Dan di lab geofisika ini juga bukan hanya dimanfaatkan mahasiswa saja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh mitra eksternal untuk mendapatkan hasil teknologi yang lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi dari alat dan bahan yang berpotensi berbahaya di laboratorium geofisika. Yang pertama yaitu ada bahaya kimia. Bahaya kimia disebabkan oleh bahan seperti CuSO4 yang bersifat toksik dan dapat mengiritasi kulit dan mata, serta dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan dan kacamata agar tidak berkontak langsung dengan bahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu bahaya listrik. Bahaya listrik biasanya disebabkan oleh multimeter yang basah ketika kena larutan, dan untuk menanganinya yaitu pastikan multimeter tersebut dalam keadaan kering. Nah, yang ketiga yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik ini biasanya terjadi di lapang seperti kecelakaan kerja akibat medan yang licin dan lain sebagainya. Sudah selesai, Dad? Ini lihat, aku habis bikin gunungan ya. Aduh, apa? Des? Aduh, kena awas aku. Kat. Jangan langsung dikucek dulu. Gimana caranya nih, Saf? Yang pertama, kamu cuci tangan dulu. Pastikan tangan kamu bersih sebelum menyentuh area sekitar mata. Tadi. Oh iya. Terus kamu periksa di apakah mata kamu masih kelilipan atau tidak. Oh, sudah bersih, sudah enak, Sabrila. Terima kasih ya, Sabrila. Sama-sama, Lady. Ya. Selain itu, potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada lab geofisika yaitu ketumpahan larutan sulfat saat proses penuangan ke kendi. Larutan sulfat tertentu itu dapat bersifat iritan ketika terkena kulit, sehingga jika larutan itu terkena kulit akan menyebabkan kemerahan, gatal, bahkan ketidaknyamanan. Untuk itu, mahasiswa dapat mengatasinya dengan menggunakan sarung tangan nipis serta memegang kedua botol itu dengan stabil.
Jika larutan tersebut sudah terkena kulit, maka segera bilas dengan air selama 15 menit sampai rasa gatal itu menghilang. Aduh, tanganku kena cairannya ini. Gimana sih kamu, Len? Gitu aja gak bisa. Ya maaf, gak sengaja. Udah, makanya kalau praktikum tuh jangan bercanda. Ayo, Pal, basah tanganmu, Pal. Kamu kenapa, Pal? Aku kena tumpukan cairan sumpah. Ya udah langsung dibilas aja. Makanya lain kali saat praktikum itu langsung gunakan sarung tangan dan terjadi kayak gini gak terulang lagi. Iya ya. Bisa. Makasih ya. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan limbah B3 yang ada di laboratorium geofisika. Nah, limbah B3 yang ada di laboratorium geofisika seperti bahan kimia CuSO4 tadi yaitu tidak dapat dibuang langsung ke saluran air. Namun dibutuhkan NaOH atau soda kue untuk menetralkan larutan tersebut. Nah, endapan yang ada di larutan tersebut disaring kemudian dikumpulkan dan diberi label limbah B3. Lalu limbah tersebut disetorkan ke petugas laboratorium. Kritik dan sarannya, kurangnya simbol-simbol penanda bahaya yang ada di lab geofisika dan penyimpanan dari tembaga sulfatnya juga, dan kurangnya APD yang ada di lab geofisika. Dan untuk sarannya mungkin lebih diperhatikan lagi mengenai APD serta penyimpanan tembaga sulfatnya.